bahwa Islam ini adalah agama sempurna. Artinya kalau kita menyebut Islam itu sempurna, selain Islam cacat, selain Islam kurang, dan yang sempurna hanyalah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat muslimah Jakarta, kita berjumpa lagi dalam kajian Kamusku, kajian muslimah untuk umat. Semoga pada kesempatan ini kita semua berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengambil pada sebuah ikrar dalam majelis taklim yang biasanya suka dibaca pada saat pembukaan pengajian, itu ada kalimat raditu billahi rabbah, dan di ujungnya berkata bahwa wa tabarra'tu min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Aku berlepas diri dari semua agama yang menyalahi agama Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur kita diberikan Allah nikmat yang luar biasa, yakni mendapatkan nikmat beragama Islam. Dan Islam adalah agama satu-satunya yang menjadi solusi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, apalagi dalam urusan pribadi. Karena itu berikutnya dari kalimat wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam, kami berlepas diri dari semua agama yang menyalahi agama Islam. Pada surat Al-Maidah surat 5 ayat 3 Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Firman Allah adalah, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku cukupkan nikmatku untukmu dan aku ridha Islam itu sebagai agamamu. Sebagaimana dipahami bahwa ayat ini turun pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan haji wada. Dan saat itu di tanggal 9 bulan Dzulhijjah, hari Arafah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu ini, dan sebagian berkata ini adalah wahyu terakhir sebelum Rasulullah wafat. Dan berikutnya kalimat yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum berarti pada hari ini adalah tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Allah telah menyempurnakan bagimu agamamu. Artinya Islam adalah agama yang sempurna. Nah, kesempurnaan Islam ini langsung Allah yang menyatakan bahwa Islam ini adalah agama sempurna. Artinya kalau kita menyebut Islam itu sempurna, selain Islam cacat, selain Islam kurang, dan yang sempurna hanyalah Islam. Sahabat muslimah Jakarta, alhamdulillah bahwa kita berada dalam naungan Islam, yang mudah-mudahan Islam ini yang sudah dikatakan oleh Allah agama sempurna, artinya tidak ada agama lain, tidak ada aturan lain, melainkan itu adalah kesempurnaan yang telah Allah turunkan meliputi berbagai hal dalam kehidupan manusia, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari urusan pribadi sampai urusan masyarakat, bangsa dan negara. Karena itu berikutnya, orang yang mengambil hukum selain dari hukum Islam, artinya dia tidak menganggap bahwa Islam itu sempurna. Karena kesempurnaan itu artinya tidak ada yang lain kecuali hanya Islam saja. Dalam banyak ayat kemudian dikatakan juga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 44 misalnya, terkait dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak berhukum pada hukum Allah atau tidak kembali kepada hukum Islam, maka dia adalah orang-orang zalim. Lalu dalam ayat yang berikutnya ayat 45-nya dinyatakan juga bahwa wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, bahwa mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak kembali kepada aturan Islam, mereka adalah orang-orang yang fasik. Sampai di ujungnya disebutkan ada 3 ya, ada kafirun, kemudian zalimun dan fasikun. Di manakah kita di antara 3 kelompok tadi? Apakah kita termasuk kafir, zalim atau fasik? Namun kita berharap mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian, melainkan kita adalah wa ana minal muslimin, saya adalah orang Islam. Nah, berikutnya ketika seseorang menyatakan diri bahwa dirinya adalah berlepas dari segala agama aturan yang bukan dari Islam, artinya dia akan tunduk kepada aturan Allah. Kalau pada hari ini dibacanya ikrar tersebut dengan kalimat wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam,
hanya pada batas hafalan, hanya pada batas ucapan, tanpa benar-benar memahami arti dan isi dari ikrar tersebut. Padahal ketika orang sudah berkata, sudah berikrar, artinya dia sudah bersumpah. Dia sudah berjanji bahwa hanya Islam sajalah yang benar dan berlepas dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sahabat Muslimah Jakarta, luar biasa ketika ini ada pada masyarakat, ada pada diri kita barangkali, maka hari ini kita mencoba untuk menyatakan bahwa sesungguhnya Islam itu yang artinya yang hanya Islam saja, tidak boleh mengambil pada hukum lain. Tapi kalau hari ini kita lihat misalnya masyarakat yang lagi rame terjadi tentang LGBT misalnya, ada sekelompok orang yang hari ini nggak malu-malu lagi kalau dia bermesraan atau dia pacaran atau bahkan selingkuh atau apa saja lah namanya yang terkait dengan pelanggaran hukum Allah. Dan mereka tidak merasa bahwa itu dosa, bahkan seakan-akan itu adalah biasa. Nah, karena itu kaitan dengan apa yang terjadi di masyarakat tentu saja berbeda dengan ucapan tadi. Padahal ini artinya adab atau sesuatu yang bukan dari Islam. Misalkan katakan saja jangankan lagi sampai pada zina ya. Misalnya membuka aurat, kemudian juga tertarik dengan pasangan yang kemudian tanpa ada ikatan, kemudian mereka melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Nah, ini berkait dengan hal itu semua adalah berarti pelanggaran. Padahal Islam menyatakan dalam Al-Quran sangat jelas bahwasanya dalam masalah yang terkait dengan pelanggaran memiliki sanksi masing-masing ya. Ada yang sanksinya itu berarti ada yang dirajam, ada yang sanksinya harus dijatuhkan dari tempat yang tinggi, dan itu bagian dari hukum Islam. Nah, karenanya sahabat Muslimah Jakarta, sebagai seorang muslim dan muslimah kita berupaya bagaimana cara memahamkan itu dan bagaimana cara bisa kita menjadikan bahwa Islam adalah satu-satunya solusi, satu-satunya jalan yang menyelamatkan kita untuk kita laksanakan dan untuk kita ikuti aturannya. Karena itu berikutnya, dalam akidah Islam itu dikatakan kalau Islam agama benar berarti yang lain salah. Dalam Al-Quran surat Ali Imran 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang ada pada sisi Allah hanyalah Islam, berarti yang lain tidak ada. Kemudian masih dalam surat yang sama, Ali Imran ayat 85, barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, maka agamanya ditolak dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Dalam surat Al-Maidah yang kita baca tadi ada kalimat wa raditu lakumul Islam madina, aku ridho Islam itu sebagai agamamu. Nah, sebab itu marilah sebagai muslimah kita menjadikan Islam satu-satunya yang wajib kita perjuangkan, yang wajib kita jalankan, dan wajib kita sebarluaskan dakwahnya untuk menyampaikan kebenaran sebagai kebenaran yang mutlak, yang solusinya tidak lain kecuali kembali kepada agama Allah. Yaitu kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, agar ikrar yang kita baca tadi sesuai dengan apa yang seharusnya, maka mari sama-sama kita kaji, kita belajar, kita dalami, dan kita sampaikan apa yang menjadi sesuatu yang mestinya seharusnya kita lakukan hal itu. Sahabat Muslimah Jakarta yang dicintai Allah, insya Allah, kita ketemu lagi nanti di kesempatan lain dalam kajian yang berbeda, yaitu di Kamusku, Kajian Muslimah untuk Umat. Dan terkait dengan Islam, marilah kemudian kita menjadi pembela Islam dan menjadi orang yang senantiasa mampu melaksanakan hukum Islam secara sempurna, secara kafah. Karena dalam hadis Rasul yang lain dikatakan al-Islamu ya'lu, Islam itu tinggi, wala yu'la dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Karena itu artinya ketika seorang telah memegang Islam dengan baik, artinya dia berada dalam keberuntungan. Nah, sementara ketika dia tinggalkan Islam berarti dia menjadi orang yang rendah dan mendapati kerugian dunia dan akhirat. Luar biasa, na'udzubillah min dzalik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.